Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Sofiana, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2020 di Universitas Papua. Hari ini, Senin, tanggal 23 November tahun 2020, saya akan melakukan perekaman praktik pembelajaran uji kinerja. Pembelajaran yang akan saya lakukan menggunakan dua cara. Yang pertama, pembelajaran asinkron melalui WhatsApp group dan e-learning sekolah. Kemudian untuk pembelajaran kedua menggunakan sinkron dengan Google Meet. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, Bu. Oke, alhamdulillah. Semuanya baik-baik saja ya. Ya. Dalam masa pandemi seperti ini, kita tetap harus jaga kesehatan biar tidak sakit ya. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu untuk memimpin berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Manaf ya. Sebelum kita lanjut, Bu Sofi akan membacakan beberapa peraturan dalam pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, nanti mikrofon silahkan dimatikan jika sedang ada materi yang disampaikan. Tapi kalau misalnya mau bertanya atau menyangga, itu silahkan mic-nya di-on-kan. Dan kalau yang tidak berhalangan jaringannya bisa di-on kameranya. Oke, Ibu akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Di sini sudah masuk semua ya, sudah lengkap, alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Oke, karena ini sudah lengkap semuanya, ini Bu Sofi akan mengecek suara. Cek suara Bu Sofi ini kedengeran ya? Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, berarti ini lancar ya gambarnya muncul di layar kalian? Iya, Bu. Oke, alhamdulillah. Berarti semuanya jaringannya lancar. Oke, sumber energi terbarukan. Nah, motivasi untuk hari ini. Siapa yang tidak kenal sama Jack Ma? Kenal semua ya? Nah, motivasinya ini dari Jack Ma ini ada motivasi yang sangat terkenal. If you don't give up, you still have a chance. Giving up is the greatest failure. Artinya apa? Jika kamu tidak menyerah, maka kamu masih mempunyai kesempatan. Kalau kalian menyerah, itu adalah kegagalan yang paling besar. Jadi kuncinya, jangan menyerah ya. Kalau melakukan sesuatu, Ya, Bu. dalam meraih cita-cita maupun tujuan, jangan pantang menyerah. Karena nanti kita seperti Jack Ma nanti ya. Pertama banyak gagal, tapi suatu saat nanti akan berhasil. Jadi Bu Sofi doakan semua muridnya Bu Sofi ini akan berhasil nanti di kemudian hari. Amin. Ya. Amin. Nah, terus motivasi yang kedua apa? Siapa yang tak kenal Naruto? Kenal Oh, ya, semua kenal. ya? Iya, kenal. Biasa nonton. Ya, Bu. Naruto ini pernah bilang, "It's not about being the best. It's about being better than you were yesterday." Jadi motivasi dari Naruto ini
tidak masalah, tidak menjadi yang terbaik atau nomor satu. Yang penting kita harus lebih baik dari hari kemarin. Karena kalau tidak lebih baik dari hari kemarin artinya nggak ada perubahan ya, nggak ada kemajuan. Jadi harus selalu lebih baik dari hari kemarin. Tiap kita bangun pagi, tiap kita mengawali hari, itu harus punya mindset bahwa hari ini lebih baik dari hari kemarin. Seperti itu ya. Apa sumber energi dari kendaraan di bawah ini? Yang pertama, mobil. Sumber energinya apa mobil? Bensin. Bensin, betul. Yang kedua ini ada gambar truk. Sumber energinya apa? Solar. Solar, betul. Nah, pintar-pintar semua nih ya. Jadi kalau mobil itu sumber energinya adalah bensin. Kalau truk sumber energinya adalah solar. Kalau manusia sumber energinya apa? Makanan. Makanan, betul ya. Kita biar punya energi harus makan. Jadi sumber energi manusia itu adalah makanan. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Menganalisis dampak penggunaan sumber energi karbon di Indonesia. 2. Menciptakan ide untuk solusi penanggulangan kelangkaan sumber energi karbon dengan menggunakan energi terbarukan. 3. Mempresentasikan hasil temuan solusi penanggulangan kelangkaan sumber energi karbon dengan menggunakan energi terbarukan. Pentingnya mencapai kompetensi sesuai tujuan pembelajaran adalah agar kalian menjadi pribadi yang solutif dan kreatif dalam memberikan ide-ide untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam lingkungan. Dengan demikian, kalian akan turut andil dalam mengatasi krisis energi di Indonesia. Pelajaran sebelumnya, ada yang ingat kita membahas tentang apa? Daya, Bu. Daya, betul. Nah, ini sebelum energi terbarukan itu kan kita belajar tentang daya. Daya adalah usaha per satu satuan waktu. Kemudian materi pada hari ini yaitu sumber energi terbarukan. Pelajaran hari ini apa saja sih? Jadi kegiatan pembelajaran pada hari ini nanti yang pertama kita akan melaksanakan pretest. Dan yang kedua itu kita akan pemaparan materi. Kemudian yang ketiga mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Yang keempat ada presentasi hasil LKPD. Dan yang terakhir post-test atau evaluasi pengetahuan. Nah, teknik penilaian yang digunakan yaitu ada 3. Yang pertama itu adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini nanti ada pretest, post-test, dan penugasan. Kemudian yang kedua adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan nanti ini dinilai saat kalian melakukan presentasi. Kemudian yang ketiga itu adalah penilaian sikap. Selama pembelajaran ini dari awal pembukaan sampai terakhir nanti Ibu akan nilai sikap kalian ya untuk nilai sikap. Selain itu, selain penilaian dari Bu Sofi, itu juga ada form penilaian diri. Jadi nanti di akhir akan dikasih link untuk menilai diri sendiri. Nah, kita pretest dulu yuk. Di sini ada pertanyaan ya. Silahkan jawabannya kalian tulis di kolom chat. Bisa ya? Bisa semua nulis di kolom chat? Bisa, Bu. Nah, silahkan tuliskan jawabannya. Apa dampak penggunaan minyak bumi dan batu bara bagi lingkungan? Silahkan ditulis di kolom chat, diketik. Ini untuk mengetahui pengetahuan awal kalian. Jadi tidak apa-apa kalau tidak bisa atau jawabannya salah, itu tidak masalah ya, karena hanya untuk mengetahui pengetahuan awal kalian. Silahkan Ibu kasih waktu 1 menit untuk menulis di kolom chat. Bu Sofi sudah tuliskan di kolom chat untuk pertanyaannya. Silahkan kalian menjawabnya. Ya, jawabannya bervariasi, bagus. Ada lagi yang mau menuliskan sebelum Ibu lanjut? Saya Bu lagi nulis, Bu. Oke. Bu Sofi tunggu. Oke, jadi waktu habis untuk menuliskan pretest. Di sini Bu Sofi sudah melihat jawaban-jawaban kalian. Ternyata jawabannya sangat bervariasi dan bagus-bagus semua ya. Sini ada
menyebabkan pencemaran udara, menimbulkan polusi, mengganggu kesehatan, pembakaran sumber energi fosil, mempengaruhi iklim, menyebabkan terjadinya pemanasan global, menyebabkan pencemaran udara, pemanasan global, pembuangan limbah minyak yang menyebabkan pencemaran lingkungan, pemanasan global lagi, pembakaran energi fosil, hujan asam, menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia, bisa menyebabkan pencemaran perairan, pemanasan global, dan penurunan kesuburan, dapat merusak lingkungan sekitar kita. Nah, jawaban-jawaban kalian ini sudah betul ya, tinggal nanti kita pertegas lagi, kita konfirmasi lagi setelah pemaparan materi dari Bu Sofi. Seperti itu ya. Terima kasih jawaban berita sekalian. Nah, di sini ada 2 gambar ya. Bagaimana pendapat kalian? Yang di kiri ini ada serobong asap dari pembangkit listrik, dari pabrik ya. Yang kanan ini ada asap kendaraan di jalanan ya. Nah, bagaimana pendapat kalian setelah melihat gambar ini? Ada yang mau berpendapat? Silahkan aktifkan mic-nya. Asap pabrik dan asap kendaraan bisa membahayakan kesehatan dan lingkungan. Oke, asap pabrik dan asap kendaraan bisa membahayakan kesehatan dan lingkungan. Jawabannya bagus ya, Fatin. Jadi, memang betul ya yang dikatakan sama Fatin bahwa asap pabrik, asap kendaraan itu menyebabkan polusi yang dapat merusak kesehatan dan lingkungan. Bagus ya jawabannya. Kemudian sumber energi. Apa itu sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar yang mampu menghasilkan suatu energi baik yang kecil maupun besar. Apa saja contoh sumber energi? Minyak bumi. Minyak bumi, Panas bumi, panas bumi, tenaga surya, tenaga surya, Nuklir, nuklir, sumber energi, angin. Betul. Nah, terus kalau energi dari bahan bakar fosil sendiri itu punya dampak negatif. Apa saja dampak dari penggunaan bahan bakar fosil ini? Menyebabkan polusi. Terus kerusakan lingkungan. Iya, betul. Terus pencemaran udara dan lain-lain ya. Penggunaan sumber energi berbahan bakar fosil menghasilkan polusi yang menimbulkan efek rumah kaca yang berbahaya bagi lingkungan. Jadi, penggunaan sumber energi berbahan bakar fosil menghasilkan polusi dan menimbulkan efek rumah kaca yang berbahaya bagi lingkungan. Itu adalah dampak negatif dari penggunaan bahan bakar fosil ya. Bahan bakar fosil itu yang minyak bumi, batu bara, bensin, solar, dan lain-lain. Sampai sini ada pertanyaan? Ya Bu, apa itu efek rumah kaca Bu? Oh, efek rumah kaca ya. Jadi efek rumah kaca itu kita bahas di slide selanjutnya. Terima kasih pertanyaannya ya. Nih, efek rumah kaca. Jadi efek rumah kaca itu adalah suatu lapisan di atmosfer. Jadi di sini ada lapisan ya. Di sini lapisannya ini berfungsi seperti rumah kaca pada tumbuhan. Jadi kalau budidaya tumbuhan itu di rumah kaca, pernah lihat di TV ya, ada rumah kaca yang isinya tumbuhan-tumbuhan. Itu cara kerjanya, matahari bisa masuk ke rumah kaca tersebut dan menyinari tanaman-tanaman, tetapi setelah itu tidak bisa keluar lagi. Jadi di dalam rumah kaca itu tetap hangat karena mataharinya sebagian besar tidak bisa dipancarkan keluar lagi. Nah, ini sama. Jadi efek-efek dari itu ya, sisa-sisa emisi pembakaran energi fosil seperti CO2 dan gas-gas lainnya di atmosfer itu memperangkap panas. Jadi di sini ada lapisan dari sisa pembakaran karbon, CO2 dan gas-gas lainnya. Nah, ini seperti rumah kaca. Jadi kalau ada sinar matahari masuk ke bumi, sebenarnya harusnya kan dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke
angkasa ya, keluar sana dipantulkan. Tapi karena di sini ada gas-gas lapisan tebal CO2 dan gas-gas lainnya, maka ketika dipantulkan akan memantul kembali ke bumi. Kalau seperti ini terus, lama-kelamaan panas akan terperangkap di bawah atmosfer dan menyebabkan suhu bumi itu semakin panas. Nah, ini yang dinamakan efek rumah kaca. Jadi sebagian panas dari matahari dipantulkan, ada yang bisa keluar, tapi sebagian lagi ada yang terperangkap atmosfer. Itu yang disebut efek rumah kaca. Nanti dampaknya sangat besar sekali ya, pemanasan global, yaitu kenaikan suhu bumi. Terus ada lagi kebakaran hutan dan lain-lain. Jadi itu sangat merugikan kita. Itu adalah salah satu efek dari penggunaan sumber energi karbon. Harapannya nanti kita akan dapat memanfaatkan sumber energi yang ramah lingkungan sebagai solusinya. Jadi sudah tidak pakai energi karbon lagi ya. Dan kita akan menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan agar bumi ini semakin sehat dan mengurangi dampak kerusakan bagi lingkungan. Kemudian kita akan membahas jenis-jenis dari sumber energi. Yang pertama, sumber energi tak terbarukan. Jadi sumber energi tak terbarukan ini adalah sumber energi yang jumlahnya terbatas atau bisa habis dan tidak dapat diperbaharui. Contohnya adalah sumber energi yang berasal dari fosil dan sumber energi yang berasal dari mineral alam. Untuk memahami lebih lanjut tentang sumber energi, kita simak video berikut ini. Energi merupakan kebutuhan yang hakiki bagi setiap orang saat ini. Tanpa energi, kita tidak bisa berpergian dengan kendaraan, menikmati penerangan, memasak, ataupun menggunakan peralatan elektronik lainnya. Tapi, tahukah kita bahwa sebagian besar energi yang digunakan bersumber dari energi fosil? Selama ratusan tahun, kita telah menggunakan berbagai sumber energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Sumber energi fosil diolah menjadi energi seperti bensin, solar untuk kendaraan, ataupun batu bara untuk pembangkit listrik. Indonesia sendiri adalah negara yang memiliki sumber energi fosil dan bergantung pada sumber energi tersebut, terutama di sektor ketenagalistrikan dan transportasi. Bahkan lebih dari 85% sumber energi untuk kebutuhan listrik di Indonesia berasal dari energi fosil. Namun, penggunaan energi fosil menimbulkan sejumlah persoalan bagi kehidupan kita, seperti polusi udara yang semakin parah, meningkatnya emisi yang menyebabkan naiknya suhu permukaan bumi dan perubahan iklim, serta bergantungnya masyarakat terhadap bahan bakar fosil. Meningkatnya suhu bumi dan perubahan iklim juga mengancam kelangsungan hidup manusia dan ekosistem. Solusi untuk mengatasi dampak penggunaan energi fosil adalah transisi energi, yaitu melakukan peralihan dengan menggunakan energi terbarukan dan penggunaan energi secara efisien. Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang berlimpah. Energi terbarukan juga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan energi fosil. Penggunaan energi secara efisien memiliki beberapa manfaat dan bisa dilakukan dengan beberapa cara sederhana. Ayo Indonesia! Sekarang saatnya beralih ke energi bersih untuk hidup yang lebih nyaman, kini dan nanti. Oke, itu videonya ya. Jika kalian ingin melihat videonya lagi, bisa klik link YouTube yang bisa dituliskan di atas ini ya. Nah, intinya dari video tadi itu adalah bagaimana kita mengganti sumber energi tak terbarukan menjadi energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Nah, sumber energi terbarukan itu apa sih? Nah, ini ya. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperbaharui. Jadi sumber energi terbarukan ini adalah kebalikannya dari sumber energi tak terbarukan. Kalau sumber energi terbarukan ini tidak akan cepat habis karena melimpah dan banyak terdapat di sekitar kita. Contoh sumber energi terbarukan yang melimpah di sekitar kita, contohnya apa saja? Air, angin, Air, angin, tenaga surya,
Berikut adalah beberapa contoh sumber energi terbarukan. Energi matahari atau energi surya. Energi matahari dapat digunakan untuk sumber pembangkit listrik tenaga surya. Jadi di gambar ini ada panel surya. Di sini panel ini adalah panel untuk menangkap sinar matahari atau panas matahari yang nanti disimpan dan diubah menjadi listrik. Kalau kalian perhatikan di lampu lalu lintas di daerah Tirto, di Pekalongan, itu lampu lalu lintas di atasnya sudah terdapat panel surya. Berarti di situ lampu lalu lintasnya tidak lagi menggunakan energi listrik biasa, tapi pakai tenaga surya. Jadi kalau lampu mati, listrik mati ya, listrik padam atau pemadaman listrik, itu lampu lalu lintasnya masih tetap nyala karena menggunakan energi surya. Contoh yang kedua, energi panas bumi. Energi panas bumi dapat juga digunakan untuk sumber energi pembangkit listrik tenaga panas bumi atau uap. Biasanya disebut dengan PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Pernah dengar ya? Ya. Nah, itu di Indonesia juga sudah banyak. Ya. Itu ramah lingkungan daripada yang batu bara yang biasa ya, itu menyebabkan banyak polusi. Lanjut, energi angin. Energi angin dapat digunakan untuk sumber pembangkit listrik tenaga angin atau bayu, namanya PLTB. Nah, kincir angin ini memodifikasi dari negara kincir angin, yaitu Belanda. Jadi di Belanda itu karena anginnya itu sangat stabil, di Belanda menggunakan sumber energinya adalah sumber energi angin. Dengan menggerakkan kincir angin, kemudian diubah menjadi listrik. Nah, di Indonesia juga di beberapa wilayah sudah dibangun PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Jadi di sini malah ramah lingkungan ya, angin kan tidak menyebabkan polusi udara apa-apa ya, jadi bersih dan ramah lingkungan. Kemudian energi air. Energi air dapat digunakan untuk sumber pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, ini yang paling banyak di Indonesia ya. Jadi kalian kalau main ke bendungan Kleta atau bendungan di Batang itu ada ya, itu adalah sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air. Silahkan kerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang sudah Bu Sofi upload di e-learning sekolah. Jadi waktunya ini Bu Sofi kasih waktu 10 menit saja untuk mengerjakan. Silahkan dikerjakan, di situ ada 8 pertanyaan, silahkan dikerjakan di buku tulis kalian ya. Dimulai dari sekarang, 10 menit dari sekarang. Oke, saatnya presentasi hasil LKPD. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mempresentasikan hasil LKPD. Siapa yang akan mempresentasikan dulu? Putri ya? Iya, Bu. Oke, silahkan Putri untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Ini Bu Sofi tampilkan di layar jawaban kamu ya. Jadi silakan bisa dibacakan. 1. Apa yang dimaksud dengan sumber energi? Jawabannya, segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan sesuatu energi baik yang kecil maupun besar. 2. Apa sumber utama bahan bakar di Indonesia dan apa dampaknya bagi lingkungan? Jawabannya, sumber utama bahan bakar di Indonesia adalah bahan bakar karbon atau fosil. Dampaknya menimbulkan polusi. 3. Apa pendapatmu jika di Indonesia tetap menggunakan bahan bakar tersebut dalam waktu yang lama? Jawabannya, lama-kelamaan akan cepat habis. 4. Apa yang dimaksud dengan energi terbarukan? Berikan contohnya yang ada di Indonesia. Jawabannya, sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperbaharui. Contohnya air, angin, matahari, dan sebagainya. Lanjut, nomor 5. 5. Apakah manfaat energi terbarukan? Jawabannya, manfaat dari energi terbarukan adalah ramah lingkungan, tidak menyebabkan polusi dan gas rumah kaca, serta tidak akan habis.
6. Apakah energi terbarukan dapat menjadi solusi untuk krisis energi yang ada di Indonesia? Uraikan alasanmu. Jawabannya, energi terbarukan dapat menjadi solusi untuk krisis energi karena energi terbarukan ramah lingkungan dan tidak akan habis. 7. Sumber energi terbarukan apa saja yang bisa dijadikan sebagai pengganti bahan bakar fosil di Indonesia? Jawabannya air, matahari atau surya, angin, panas bumi. 8. Apakah yang akan terjadi jika di Indonesia mengganti sumber pembangkit listrik dengan sumber energi terbarukan? Jawabannya, udara akan bersih karena polusi berkurang, mengurangi efek global warming dan efek rumah kaca. Iya, bagus jawabannya Putri ya. Silakan kasih tepuk tangan untuk Putri. Ayo. Bagus sekali ya jawabannya Putri. Jadi itu adalah jawaban dari Putri. Silakan untuk yang lain hasil jawabannya bisa difoto dan diunggah di e-learning sekolah ya. Kemudian ada pertanyaan sebelum Bu Sofi kasih kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Saya Bu, mau tanya. Arifin ya, silakan Arifin. Yep. Sumber energi terbarukan apa yang paling cocok di Indonesia? Ya, pertanyaannya bagus ya Arifin ya. Jadi di Indonesia ini ada sumber energi terbarukan yang sangat cocok di Indonesia. Yang pertama, yang paling cocok adalah energi surya atau matahari. Kenapa demikian? Karena di Indonesia ini letaknya di daerah Khatulistiwa. Di mana di Khatulistiwa ini di suhu atau di iklim tropis, maka untuk intensitas cahaya mataharinya sangat besar dan sangat stabil. Jadi energi surya ini sangat cocok diterapkan di Indonesia. Yang kedua adalah air. Jadi pembangkit listrik tenaga air, kita bisa memanfaatkan air yang melimpah di Indonesia. Di mana di Indonesia ini sebagian besar wilayahnya adalah air ya. Karena kan Indonesia negara maritim, kepulauan, jadi banyak sumber air dari pegunungan, dari sungai, air terjun itu banyak. Jadi bisa dimanfaatkan untuk sumber energi di Indonesia. Bagus sekali Arifin ya pertanyaannya. Siapa yang akan memberikan kesimpulan pada hari ini? Saya Bu. Oke, silakan Arifin ya. Ini suaranya Arifin. Silakan Arifin, kesimpulan apa pada hari ini? Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang jumlahnya terbatas atau bisa habis dan tidak dapat diperbarui. Contoh sumber energi tak terbarukan adalah bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Oke, bagus ya. Jadi kesimpulan pertama yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini adalah sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang jumlahnya terbatas atau bisa habis dan tidak dapat diperbaharui. Tadi Arifin juga sudah menyebutkan contohnya ya. Contoh sumber energi tak terbarukan adalah bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Lainnya ada yang mau menyimpulkan lagi? Ya Bu. Oke, silahkan Nisa. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperbarui. Contoh sumber energi terbarukan adalah energi panas matahari, panas bumi, air, angin, pasang surut air. Oke, itu ya. Jadi kesimpulan yang kedua seperti yang dibacakan oleh Nisa tadi, sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperbarui. Contoh sumber energi terbarukan adalah energi panas matahari, panas bumi, air, angin, pasang surut air, dan sebagainya. Jadi masih banyak lagi ya. Itu adalah dua kesimpulan yang kita dapatkan pada hari ini. Kemudian untuk evaluasi, yang pertama kita akan melakukan post test. Jadi nanti di akhir pelajaran ini kalian mengerjakan post test ya. Waktunya maksimal dikumpulkan jam 9 malam. Oke, nanti setelah diklik itu akan muncul di link Google Form. Jadi di situ ada 5 pertanyaan pilihan ganda. Nanti kalian kerjakan saja karena pilihan ganda jadi gampang dan cepat ya. Apa yang kalian ketahui dan kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini.
Kemudian yang kedua ada penilaian sikap atau penilaian diri. Nanti tugas maksimal dikumpulkan hari ini jam 9 malam. Refleksi. Jadi kita akan melakukan refleksi pembelajaran pada hari ini ya. Yang pertama nih pertanyaannya Bu Sofi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Paham tidak? Paham, Bu. Insya Allah paham, Bu. Paham ya? Alhamdulillah. Ya. Menyenangkan ya? Alhamdulillah. Menyenangkan. Iya. Menyenangkan sekali. Oke. Ya, jadi itu pembelajaran hari ini kalian paham, alhamdulillah. Kemudian yang kedua nih. Apa masukan kalian untuk pembelajaran hari ini? Silahkan kalau ada yang mau memberi masukan untuk pembelajaran hari ini, Bu Sofi terima, nanti biar lebih baik lagi di pembelajaran selanjutnya ya. Silahkan, ada yang mau memberi masukan? Saya, Bu. Siapa ini? Putri ya? Putri. Ya. Apa Putri masukannya? Video-videonya ditambahin lagi, Bu. Oh iya, terima kasih. Nanti di pembelajaran selanjutnya video atau animasinya ditambah lagi, gitu ya Putri ya? Iya, Bu. Ya, biar lebih paham ya. Oke, terima kasih masukannya. Yang lain ada masukan lagi? Ada Bu, ada. Oke. Silakan Manaf. Kalau bisa waktu untuk mengerjakan KPD-nya ditambah Bu, biar tidak terburu-buru untuk mengerjakannya. Oke, terima kasih masukannya Manaf ya. Jadi waktu untuk mengerjakan LKPD nanti ditambah lagi. Seperti itu ya, biar tidak terburu-buru. Oke, itu masukan-masukan dari kalian juga bisa catat, biar nanti lebih baik lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Oke ya, nah tindak lanjutnya nanti silahkan kalian amati di lingkungan sekitar kalian. Apakah masih menggunakan sumber energi tak terbarukan atau sudah menggunakan sumber energi terbarukan. Nanti silakan diamati dan dicatat ya. Setelah pembelajaran ini kan kalian jadi tahu ya mana nih yang pakai sumber energi terbarukan, mana nih yang tidak pakai sumber energi terbarukan. Terus dampaknya apa bagi lingkungan? Nanti kalian bisa aplikasikan dalam lingkungan sekitar kalian. Seperti itu ya. Untuk materi pertemuan selanjutnya yaitu sifat mekanik bahan. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Manaf ya. Terima kasih semua atas partisipasinya. Terima kasih sudah aktif semua. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik pembelajaran uji kinerja pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.